Kembali lagi doa yang membantu. Saya bantu dengan doa supaya diberi hidayah. Karena kalau berdebat terus menerus meskipun kita benar juga Betul. nggak boleh. Ya, debat tidak menyelesaikan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan bangsa. Sebarkan berita channel-channel Islam baik lewat FB, WA, IG dan lain-lain. Insya Allah berita kebenaran akan menguasai dunia media sosial. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share. Mu'alaf Yohanes Wahyu Kusnaryo berhasil mengislamkan ayah kandungnya dan beberapa mu'alaf lainnya. Yohanes Wahyu Kusnaryo. Mas Yohanes Wahyu Kusnaryo. Masya Allah. Selamat datang di Kota Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seorang mu'alaf yang badannya full ya dengan tato. Kanan kiri, tangan bisa diperlihatkan. Nah itu. Seorang mu'alaf yang badannya full dengan tato masuk Islam awalnya hanya sekedar syarat pernikahan, mengikuti agama calon istri. Sebelumnya Kusnaryo dari agama Katolik. Walaupun demikian, Yohanes Kusnaryo mengikuti istri bukan karena keterpaksaan, namun sebuah pilihan agar proses pernikahan bisa berjalan lancar. Di samping itu, sebenarnya Yohanes Kusnaryo juga sudah mengalami kebimbangan dalam ajaran sebelumnya. Waktu itu timbul sempat kebimbangan karena terus terang saya masuk Islamnya itu hanya sekedar syarat pernikahan. Ya. Karena calon istri saya waktu itu Muslim dan nggak mau ikut saya, jadi ya saya yang harus mengalah. Nah, kemudian memutuskan masuk Islam. Masuk Islam karena keterpaksaan. Keterpaksaan enggak juga. Enggak juga. Karena keyakinan di agama sebelumnya memang sudah timbul kebimbangan juga. Ya. Jadi karena ada pilihan di situ juga mantep sih enggak juga, karena biar prosesnya cepat, biar buru-buru nikah saja. Bersyahadat pada tahun 2011 dan setelah 2 bulan menikah atau masuk Islam, merasa tidak ada yang membimbing. Dia merasa kaget, bingung apa langkah selanjutnya setelah memeluk Islam. Setelah masuk Islam ya sekitar 2 bulan saya belajar sholat dari buku panduan sholat, karena waktu itu syahadat di masjid dekat sekitar rumah saya tinggal itu hanya diberi ucapan selamat Anda masuk Islam, dosa-dosa Anda diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya sudah, hanya diberi. Kemudian itu, dikasih buku itu, jadi saya harus belajar dari buku itu bagaimana cara toharoh bersuci, berapa rakaat sholat isya, sholat maghrib, seperti itu. Belajar sendiri, otodidak. Belajar sendiri karena dulu juga belum ada YouTube seperti sekarang ya. Tahun berapa? Saya syahadat tanggal 26 Juni 2011. Yohanes Kusnaryo mencoba belajar sendiri otodidak, seperti melakukan sholat dengan berbekal buku-buku yang diberikan pada saat dia bersyahadat. Namun demikian, tentu saja kalau tidak ada yang membimbing maka akan terasa berat. Di sisi lain, masih berkomunitas dengan teman-teman yang lama, yang jauh dengan ajaran Islam. Sehingga komunitas inilah yang lebih besar mempengaruhi perjalanan hidupnya. Bahkan setelah masuk Islam pun, kenakalan justru semakin parah. Ya kaget, bingung, terus gimana ya, belum ada yang mengarahkan, yang mengajarkan saya ke arah yang Islam secara kafah. Jadi saya belajar di
pakai buku panduan sholat tadi. Sementara itu saya masih berada di lingkungan jahiliyah, teman-teman yang masih senang hura-hura lah, seperti itu. Jadi buku itu saya tinggalkan dan saya kembali lagi ke lingkungan itu. Dan justru malah setelah saya masuk Islam ini, kenakalan saya makin tambah parah daripada sebelum saya masuk Islam. Sebelum saya masuk Islam memang sudah nakal, tapi nakalnya masih nakal setelah saya masuk Islam. Doa-doa yang dipahami waktu itu masih doa-doa pada agama sebelumnya, namun jikalau masuk gereja juga tidak memungkinkan. Disinilah akhirnya justru Yohanes Kusnario merasa seperti tidak punya Tuhan, bahkan terbersit ada penyesalan setelah masuk Islam. Seperti nggak punya Tuhan, bagaimana cara beribadahnya? Sementara doa-doa yang saya pahami waktu itu masih doa-doa agama sebelumnya. Saya mau beribadah ke rumah ibadah agama sebelumnya juga nggak mungkin. Jadi ya seperti ateis, seperti nggak punya agama. Malah sempat ada penyesalan setelah masuk Islam. Jadi waktu itu sempat jadi timbul penyesalannya, waduh besok aku matinya kalau meninggal dipocong, bahasanya seperti itu. Jadi pocong nanti. Ya, dipocong nanti, terus ada siksa kubur di sana. Seperti itu. Kalau di agama saya sebelumnya kan kekal di surga, damai lah, kata-katanya seperti itu. Nggak ada siksa kubur, ya kan? Karena kan ditandani juga. Ditandani pakai jas. Enggak seserem yang diceritakan orang-orang gitu loh. Ya. Bertahun-tahun tidak ada yang membimbing. Sampai suatu saat dia membesuk temannya yang ada di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Saya membesuk teman saya yang di lapas. Dulu kita pernah pakai bareng dan dia tertangkap menjalani hukuman. Saya membesuk dia bareng teman saya. Kebetulan itu waktu itu hari Jumat. Pulang ke rumah juga belum sampai Jumatan, masih jam 11. Saya tanya sama teman saya, kamu kenapa enggak pulang? Apa kamu enggak sholat Jumat? Saya mau sholat Jumat di sini aja. Karena teman saya di situ mau sholat Jumat, di rumah saya juga kan, saya ikut. Ini saya sholat Jumatnya bukan karena Allah, karena ikut mumpung ada teman. Ikut juga mumpung saya mau. Sholat Jumat berapa rakaat pun saya nggak tahu. Asal ikut saja. Saya juga nggak peduli nanti lingkungan di sekitar saya akan bilang apa kalau saya sholat itu. Saya juga sudah nggak peduli. Namun demikian, setelah dia melakukan sholat Jumat itu, berikutnya dia mulai melakukan sholat walaupun tidak konsisten. Sholat Jumat tadi udah sampai selesai, pulang masing-masing. Kemudian asar, sholat asar itu saya nggak sholat lagi, hanya sholat Jumat saja. Nah, maghribnya saya pengen sholat lagi. Akhirnya saya cari masjid yang jauh dari lingkungan saya, biar apa ya, biar malu, tenang, biar nggak ada yang tahu. Akhirnya sholat maghrib itu saya coba lagi, isya saya coba lagi. Nah, subuh itu kalau dulu masih sering begadang ya, sampai subuh itu belum tidur saya ikut sholat subuh. Tapi kalau belum subuh sudah tidur ya istiqomah maghrib isya. Awalnya seperti itu. Ya. Sampai beberapa bulan ya, sekitar 3 atau 4 bulan. Nah, 3 atau 4 bulan setelah saya istiqomah maghrib isya itu ada Ustadz Gus Nur namanya, waktu itu mau ngisi kajian di daerah. Bukan Gus Nur yang sekarang terkenal, bukan ya? Gus Nur yang sekarang terkenal. Oh ya? Ya, itu Gus Nur yang Sugi Nur itu? Iya betul. Waktu itu kan tahun berapa berarti? 2017 ya? 2017 ya. Kajiannya kan mau dibatalkan sama salah satu ormas. Ya, saya diajak teman saya dikabari kalau bahasanya apa ya,
ribut-ribut lah, masih ada jiwa seneng ribut-ribut lah. Akhirnya asal ikut aja. Nah, ternyata teman saya ini yang jemput saya ini bareng sama teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta. Ya, seperti itu. Nah, perjalanan dari penjemputan di lokasi saya sampai menuju lokasi Gus Nur kajian ini, ngobrol, akhirnya dikenalkan sama teman saya. Ini teman saya hari ini Mu'alaf juga loh. Masya Allah. Mas ikut kajian aja di Masjid Gede setiap malam Jumat waktu itu, di Masjid Gede Kauman. Insya Allah ada di situ mulai ada teman. Oh, jadi dari pertemuan tadi itu pertemuan yang cuman ikut-ikutan saja untuk menjembatani perdamaian tadi itu, perdamaian antara dua kubu ya. Iya. Pihak ormas dengan Gus Nur tadi Ya, itu. tapi tidak terjadi apa-apa di sana. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa. Sehingga dari situ jenengan akhirnya intens dengan Mu'alaf Center Yogyakarta. Ya, merasa punya teman baru karena waktu saya memutuskan untuk meninggalkan semua kenakalan saya, saya merasa sendiri, merasa nggak punya teman lagi, dan saya nggak punya salah sama mereka juga nggak punya salah sama saya. Jadi kita tidak bermasalah, tidak ada satu masalah pun. Cuman nggak tahu, tiba-tiba saja mungkin sudah diatur sama Allah harus dijauhkan. Disitulah mulai Yohanes Kusnario kenal dengan teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta, dan mulailah diajak ke pengajian-pengajian rutin teman-teman sesama Mu'alaf, sampai akhirnya ketemu dengan Kohani dan tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan umroh. Kalau nanti Mas Nario nggak datang, kita jemput paksa. Duh, kok sampai seperti ini? Sampai memaksa ya? Iya. Akhirnya dengan sedikit emosi ya, jalan macet, udahlah saya ngebut dari alun-alun itu sampai masjid yang biasa untuk kita kaji. Masjid Gede? Bukan, itu sudah pindah di Masjid Syakirin. Ya jaraknya dari tempat saya parkir ya 1 kilo lah. Sampai masjid, teman-teman itu di depan masjid. Saya sampai kok, udah sampai depan masjid kok ditinggal masuk. Terus saya wudhu karena juga belum sholat isya kan, mau sholat isya sekalian. Ternyata kajiannya dimulai. Di situ MC-nya sudah membuka acara, dan saya lihat di situ di mimbar itu kok sepertinya Kohani yang biasa di YouTube. Ada apa ini? Nggak lucu kalau saya meninggalkan parkiran hanya dipaksa untuk menyaksikan kehadiran Kohani. Akhirnya MC-nya membuka acara itu tadi manggil saya, Mas Nario, tolong maju ke depan. Akhirnya saya didudukan di samping Kohani. Padahal jamaahnya banyak banget itu. Dan tiba-tiba MC-nya bilang, maksud dan tujuan Kohani datang ke Jogja itu mau mengajak Mas Nario datang ke Tanah Suci. Ya gimana ya, bengong saya di situ. Nggak bisa berkata apa-apa, percaya nggak percaya. Tapi ketika jamaah takbir, saya baru bisa nangis. Dan 1 jam lebih dari kajian mulai sampai selesai itu masih belum bisa berhenti nangisnya. Nggak kebayang sebelumnya. Mulai giat di dalam kegiatan Islam, akhirnya Yohanes Kusnario justru mengislamkan beberapa mu'alaf, termasuk orang tuanya yang kini sudah almarhum. Doa yang dipanjatkan pada saat umroh itulah yang membuat ayahnya masuk Islam. Itu menurut pendapat Yohanes Kusnario. Setelah itu saya mendengar kabar bahwa Mas Yohanes Kusnario itu mengislamkan beberapa orang, menjadi wasilah ya, wasilah untuk pensyahadatan
beberapa orang, termasuk ayahanda jenengan. Ya. Namanya siapa ayahanda jenengan? Franciscus Averius Bambang Kusjati. Sudah meninggal beliau. Sudah meninggal setelah belum genap 2 bulan syahadat. Setelah 2 bulan, tidak sampai 2 bulan setelah bersyahadat, beliau meninggal dunia dan dimakamkan secara muslim. Alhamdulillah. Masya Allah, itu kebahagiaan tertinggi ya. Seorang mu'alaf, orang tuanya ikut bersyahadat masuk Islam, dan insya Allah di akhirat insya Allah bisa ketemu. Dan siksa batinnya seorang mu'alaf itu memahami ya, saya memahami betul. Ketika ada seorang mu'alaf kemudian orang tuanya tidak mau masuk Islam, dan ketika meninggal dunia itu masih belum bersyahadat. Untuk ajaan saya juga enggak pernah ngajak ayo Pak masuk Islam, juga enggak begitu, cuma pernah sih beberapa kali, sekali 2 kali lah. Tapi yang paling utama itu doa, terutama doa saya di tanah suci itu yang saya panjatkan. Semoga bapak saya segera diberi hidayah. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah kurang lebih 1 tahun saya pulang umroh itu dengan sendirinya bapak yang minta. Setelah umroh, Yohanes Kusnario mendapatkan fasilitas gratis dari seorang keturunan Arab Yaman untuk diberikan privat tentang materi-materi ajaran Islam dan dilakukan di rumahnya. Akhlak yang ditunjukkan oleh Ustadz dan seorang keturunan Arab ini pemicu hingga orang tuanya justru tertarik dengan Islam. Dan waktu itu saya ada tamu orang Yaman keturunan Arab ya. Asli Pekalongan tapi tinggal di Jogja. Beliau yang membiayai saya ngaji. Dipanggilkan Ustadz. 1 minggu 1 pekan itu 4 kajian dan 4 ustadz. Muridnya saya sendiri. Nah, kebetulan waktu itu silaturahmi ke rumah, kenal sama bapak, dengan adab dan akhlaknya beliau yang masya Allah. Nah, di situ juga yang membantu bapak untuk tergerak hatinya. Apa yang disampaikan kepada bapak jenengan kepada jenengan ketika ingin masuk Islam? Waktu itu saya di atas di lantai 2. Bapak itu asar itu mandi. Saya pikir mau pergi atau ada acara apa ya. Tapi ternyata nyusul kita yang di atas itu naik. Langsung sudah pakai peci, sudah pakai baju koko. Tiba-tiba bilang assalamualaikum dan kita noleh, ternyata bapak saya. Kita bareng dengan kompak kita jawab waalaikumsalam. Tiba-tiba bapak hampirin kita, bilang saya pengen syahadat, saya pengen masuk Islam. Saya tidak mengajak sebelumnya. Malam itu pun tidak ada obrolan. Bapak harus masuk Islam. Semua dengan sendirinya. Bukan saya yang hebat. Iya. Saya bukan pendakwah. Iya. Bagaimanapun hidayah itu milik Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati. Pada saat Yohanes Kusnario berkegiatan privat di rumahnya,
Tiba-tiba orang tuanya menginginkan untuk bersyahadat. Bagaimanapun hidayah memang milik Allah. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Bapak. Selamat Pak. Allah berkati. Akhirnya teman-temannya banyak yang masuk Islam gara-gara mu'alaf Yohanes Kusnario ini. Seperti mantan preman asal Kalimantan, yaitu teman pada saat jahiliyah dulu, juga masuk Islam karenanya. Kemudian ada juga teman waktu di sekolah non-Islam, waktu SMP, juga akhirnya masuk Islam beserta keluarganya. Kalau kawan panjenengan masuk Islamnya preman gimana ceritanya? Mantan preman. Apa ya? Ya sudah kemaksiatan apapun sudah dilakukan. Itu mulai tanya jawab, mulai apa ya? Mulai ngajak debat. Ya selama saya bisa menjawab pun saya jawab. Tapi seandainya enggak ya sudah. Ya kembali lagi doa yang membantu. Saya bantu dengan doa supaya diberi hidayah. Karena kalau berdebat terus menerus meskipun kita benar juga Betul. nggak boleh. Ya, debat tidak menyelesaikan persoalan. Alhamdulillah saya diajak kembali untuk masa-masa dulu. Saya sudah bisa menolak semua ajakannya, dan mungkin itu yang membuat tertarik. Dan waktu lockdown itu dia tinggal di rumah saya, jadi apapun aktivitas saya dari sholat sampai apa diperhatikan. Dan di situ mulai minta diajarkan sholat. Dan gak lama kemudian minta dibimbing syahadat. Alhamdulillah. Teman jahiliyah saya selama 15 tahun, mantan preman Kalimantan. Masya Allah. Yang pertama ya bapak itu tadi. Ya. 2 bulan bapak meninggal. 2 bulan setelah bapak meninggal, baru ini teman saya ini pengen masuk Islam. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, adalah Nabi dan utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, yang ketiga itu teman Facebook. Karena lihat postingan saya dan mulai apa ya, kepo-kepo lah, mulai penasaran, tanya-tanya lewat inbox. Pada akhirnya ngajak ketemuan. Awal Ramadan ketemu, pertengahan Ramadan ketemu, akhir Ramadan syahadat. laki-laki, Akhwat. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Asyhadu Allah yang layak diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. yang keempat, Yang keempat, teman saya SMP.
dulu kita sekolah di Yayasan Bukan Islam. Ya sudah, kamu ketemu saya. Laki atau perempuan? Perempuan Juga. Saya ajak ketemu bareng istri saya juga. Sama istri. Saya sama istri Biar nggak fitnah ya. Betul. Akhirnya mulai timbul kebimbangannya di situ. Saya yakinkan dan alhamdulillah diberi hidayah Allah, dan saya suruh pulang dulu. Saya suruh izin suaminya, dan masya Allah suaminya ikut bersahadat bersama anaknya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kelima? Yang kelima itu orang Medan, teman lama juga, Ahwat. Itu proses syahadatnya kita nggak ketemu karena jaraknya juga jauh. Akhirnya syahadat lewat Zoom, lewat daring. Ya. Demikianlah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.